Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas E di sini akan mempresentasikan mengenai konsep ekologis pada arsitektur di Desa Bendosari. Next. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Bernadetta Dwi Pakarti, lalu Carmelia May Ventia, lalu saya Manik Sunda, dan yang terakhir Indira Raisya. Next. Lalu saya akan menjelaskan tentang konsep sustainable architecture dalam arsitektur Nusantara. Kerusakan lingkungan menjadi masalah yang kian memprihatinkan. Lalu arsitektur sendiri ini menjadi salah satu penyumbangnya. Nah, solusi dari permasalahan itu adalah dengan adanya arsitektur berkelanjutan ini. Sustainable architecture menekankan pada penggalian nilai-nilai kearifan lokal seperti pada arsitektur Nusantara. Pada arsitektur Nusantara itu terdapat keselarasan dengan lingkungan alamnya. Lalu kami memakai studi kasus pada Desa Bendosari, Pujon, Kabupaten Malang. Karena Desa Bendosari adalah merupakan contoh nyata potensi alam dan budaya yang tinggi pada desa wisata. Dan Desa Bendosari ini memiliki pengelolaan lingkungan yang seimbang dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Program Desa Ekowisata yang digagaskan oleh pemerintah Desa Bendosari perlu mendapatkan pengendalian agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Maka dari itu, perlu dilakukan identifikasi konsep-konsep ekologis untuk merumuskan kebijakan perencanaan dan perancangan pada lingkungan binaan. Lalu saya akan menjelaskan tentang konsep ekologis dalam arsitektur. Konsep ekologi sendiri merupakan konsep atau cara kita menata lingkungan dengan memanfaatkan potensi alam dan teknologi yang ramah lingkungan. Lalu, konsep ini bersifat kompleks dan mencakup seluruh bidang. Bidang-bidang tersebut dikemukakan jadi 5, yaitu aspek struktur konstruksi, 2 aspek bahan bangunan, energi penggunaan sehari-hari, manajemen limbah atau kita kenal sebagai utilitas. Lalu yang terakhir adalah aspek ruang, meliputi zonasi, tata ruang, dan fungsinya. Lalu terdapat prinsip utama yaitu yang pertama memberikan perlindungan terhadap sinar sinar panas, angin, hujan. Lalu yang kedua menggunakan bahan bangunan yang hemat energi. Lalu yang ketiga memperhatikan iklim. Yang keempat itu utilitas. Yang kelima menggunakan sumber energi tak terbarukan yang minimal. Lalu yang terakhir adalah penggunaan teknologi yang efisien. Lalu prinsip ekologis yang kami gunakan dalam identifikasi kali ini, kami menggunakan prinsip menurut W, yaitu ada 6. Yang pertama, understanding people. Understanding people ini mempelajari tentang pentingnya memahami kebutuhan dan perilaku manusia dalam, dalam merancang bangunan. Faktor-faktornya yaitu kenyamanan, kesehatan, interaksi sosial, dan lain-lainnya itu harus diperhatikan. Lalu yang kedua ada understanding place. Arsitektur tentang understanding place ini mempertimbangkan konteks tempat di mana bangunan itu dibangun. Ini mencakup topografi, iklim, budaya, hingga secara lokal. Dan yang ketiga adalah connecting with nature. Yang ini tentang bangunan berkelanjutan itu harus berinteraksi secara positif dengan alamnya, menghormati lingkungan sekitar, menggunakan material lokal, dan lain sebagainya. Untuk yang keempat yaitu understanding natural process. Arsitektur harus memperhitungkan siklus alam seperti siklus air, siklus siklus lainnya, dan meng- dan harus meminimalkan dampak negatif pada proses alam. Lalu yang kelima ada understanding environment impact. Ini menekankan tentang kepahaman masyarakat dalam mengukur dampak lingkungan. Jadi kayak masyarakat paham nggak tentang siklus hidup dan penggunaan energi yang harus diperhatikan itu. Lalu yang keenam yang terakhir adalah embracing cooperative design process. Di sini kita harus melibatkan seluruh pihak dalam proses desain. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai konsep ekologis di Desa Bendosari. Poin pertama mengenai understanding people. Kepercayaan menentukan waktu pendirian dan desain rumah sehingga akan melibatkan upacara selamatan untuk keselamatan selama pembangunan. Dan juga rumah
tetap memiliki ruang khusus untuk menempatkan sesaji pada waktu tertentu. Kemudian, sumber mata air dianggap sakral, sehingga masyarakat menempatkan sesaji di mata air untuk menghormati kepercayaan yang dijaga dengan ketat. Partisipasi sosial dalam pembangunan rumah juga masih kuat, di mana diwujudkan melalui bantuan material, pemikiran, dan tenaga oleh masyarakat seperti gambar di samping. Preferensi masyarakat terhadap rumah juga mengalami perubahan akibat faktor ekonomi, namun model rumah masih dipengaruhi oleh selera personal. Tapi di samping itu, tata ruang rumah tetap mengikuti tradisi karena belum terjadi perubahan yang signifikan dalam norma sosial. Next. Kemudian, poin kedua mengenai understanding place. Cluster ini memudahkan distribusi listrik dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang memanfaatkan air terjun dan sungai desa, serta menggunakan panel fotovoltaik untuk kebutuhan energi, pemanas air, dan memasak di rumah-rumah pengunjung seperti gambar pada di bawah itu. Respon arsitektur terhadap permasalahan lingkungan fisik mencakup desain bangunan yang sesuai dengan kondisi tanah dan iklim, seperti atap miring atau rongga bagian bawah dinding, untuk mengurangi dampak curah hujan dan sinar matahari berlebih. Kemudian penggunaan bambu yang merupakan bahan lokal yang melimpah, kini juga semakin terabaikan, padahal konsep ekologi sendiri itu memprioritaskan bahan bangunan lokal, di mana kayu juga dibatasi untuk konservasi lingkungan. Next. Kemudian poin ketiga mengenai connecting with nature. Penggunaan bambu terabaikan, seperti yang tadi sudah dijelaskan, bertentangan dengan prinsip ekologis, di mana kayu juga dibatasi untuk konservasi. Kemudian, pembuangan air hujan juga masih terbatas dan belum terintegrasi, sehingga mereka hanya menggunakan arah alamiah, kontur tanah, dan juga sistem pengolahan air irigasi juga mengandalkan air hujan yang dikelola secara perorangan. Desa Bendosari memiliki banyak sumber air yang letaknya jauh di bawah wilayah permukiman warga, di mana mereka harus melakukan pembuatan sumur resapan untuk menampung air hujan dan mendistribusikan ke kawasan hunian yang lebih rendah. Lalu selanjutnya yaitu understanding natural process. Pola dan fungsi ruang disesuaikan dengan aktivitas sehari-hari masyarakat. Lalu lahan pekarangan digunakan untuk pekarangan dan kandang, menunjukkan upaya masyarakat untuk mandiri dalam menyediakan sumber pangan mereka. Lalu sumber air di desa ini juga masih dijaga berdasarkan kepercayaannya. Lalu selanjutnya perlu peningkatan pemahaman tentang kelestarian lingkungan dan teknologi peningkatan air tanah seperti biopori. Namun masih banyak masyarakat yang belum melakukan hal ini. Lalu penggunaan kayu bakar yang tidak efektif dan mengancam kelestarian hutan. Lalu ketinggian kontur lahan pada desa ini yang membentuk klaster yang memudahkan distribusi biogas. Dengan rata-rata 3 sampai 4 ekor sapi per keluarga, kotoran sapi dapat diolah menjadi biogas yang mengurangi ketergantungan pada LPG dan listrik. Lalu yang terakhir, limbah biogas digunakan sebagai pupuk organik yang meningkatkan kesuburan tanah dan ekonomi masyarakat. Next. Lalu yang kelima yaitu understanding environmental impact. Bambu merupakan bahan yang potensial sebagai bahan bangunan karena ramah lingkungan dan cepat tumbuh. Lalu namun masyarakat lebih memilih material non-lokal tanpa menyadari dampak negatifnya. Lalu selanjutnya yaitu pembuangan limbah langsung ke sungai yang berdampak negatif. Sistem saluran perlu Sistem saluran pembuangan perlu diperbaiki agar lebih sehat dan ramah lingkungan. Penggunaan bahan bakar kayu juga dibatasi untuk menjaga kelestarian lingkungan, sementara biogas diusulkan sebagai alternatif energi yang mengurangi limbah kotoran sapi. Lalu yang terakhir, mikrohidro sebagai energi alternatif memerlukan bantuan ahli karena teknologi tersebut belum dikuasai masyarakat sekitar. Lalu yang terakhir yaitu embracing co-creative design process.
Yang pertama yaitu fokus pada penggunaan material lokal seperti batu kali dari sungai untuk memperkuat kontur tanah, mengandalkan budaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan strategi tersebut, lalu penanaman pohon untuk meningkatkan produksi oksigen, untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan menciptakan iklim mikro yang lebih nyaman. Lalu pengembangan homestay dengan menggunakan dan memperbaharui rumah hunian lokal atau membangun hunian baru dengan gaya arsitektur khas Malangan atau khas desa Bendasari. Lalu yang terakhir, penggunaan tenaga ahli lokal untuk efisiensi biaya dan peningkatan efisiensi. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip ekologis yang telah diterapkan di eh, tersebut desa ini. Nah, kurang lebihnya dari 6 prinsip yang ada, semuanya sudah dilaksanakan dengan baik, kecuali pada prinsip understanding natural processes sama connecting with nature. Dengan alasan bahwa sekalipun desa ini sudah menggunakan biogas sebagai alternatif energi tidak terbarukan, tapi pada pelaksanaannya, ketika mereka mengolah limbah kotoran sapi yang mana digunakan sebagai bahan biogas ini, mereka kurang dapat mengeksekusinya dengan baik, yang mana akibatnya adalah menjadikan lingkungan sekitar itu kurang bersih dan terawat. Jadi kurang lebihnya kelebihan prinsip ekologis yang telah diterapkan adalah memenuhi standar arsitektur ekologis, kemudian partisipasi sosial masyarakat dan pendekatan budaya lokal itu sudah cukup kental karena bisa ditemukan adanya budaya gotong royong yang masih diterapkan hingga saat ini. Selain itu, pemahaman mengenai dampak dari segala kegiatan bermasyarakat sudah cukup dimengerti dan dipercayakan dengan baik. Selain itu, keterbukaan terhadap potensi dan segala peluang baru itu diterima masyarakat dengan baik pula. Kemudian masuk ke kekurangan dari prinsip ekologis ini, pemanfaatan potensi alam mulai ditinggalkan. Sebagai contohnya adalah ketika mereka memiliki potensi bambu sebagai material lokal, mereka justru memilih material fabrikasi. Contohnya adalah batu bata dan juga hebel. Di mana hal ini tuh kurang ekologis dan selain itu penggunaan kayu yang masih ditemukan di masyarakat ini tuh juga dinilai kurang ekologis karena dengan minimnya keadaan pohon dan kayu yang ditemukan di hutan menjadikan penggunaan material fabrikasi ini semakin marak. Selanjutnya ada pemahaman tata kelola ruang yang buruk, yakni karena masyarakat di desa ini itu lebih mengikuti tren tanpa bisa mengatur kebutuhan mereka sendiri. Artinya adalah jika mereka sudah mengenal suatu tren desain dalam tata ruang, mereka dengan mentah-mentah itu menerima dan menerapkannya begitu saja tanpa memikirkan kebutuhan ruang ataupun eh, manfaat dan juga kekurangan yang bisa ditimbulkan dari pemanfaatan desain ruang tersebut. Selain itu, kekurangan lainnya adalah penerimaan budaya baru yang kurang tersaring dengan baik, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan juga mengenai saran dari prinsip ekologis di desa ini adalah yang pertama, adanya sosialisasi pemanfaatan potensi alam, serta dampak positif dan negatif penggunaan material sejenis. Yang kedua, mungkin bisa dilakukan workshop atau pelatihan mengenai tata kelola ruang. Dan yang ketiga, mungkin bisa dilakukan kunjungan berkala dari pemerintah setempat untuk menilai kemajuan dan kondisi terkini desa terkait. Next. Mungkin demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.